Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi Kamis 1 Desember 2022. Tema, bertumbuh melalui kelompok kecil. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya, manusia saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan orang lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan, maka kita terhubung dengan anggota keluarga rohani. Uniknya, hubungan keluarga rohani ini kadang jauh lebih dekat daripada hubungan lainnya, bahkan keluarga duniawi kita. Dengan kesatuan rohani melalui keluarga Tuhan, kita bisa saling mendorong dan memotivasi untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan juga memilih kita untuk berada di dalam keluarganya. Galatia 3 ayat 26 berkata bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan Efesus 2 ayat 10 juga berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam ayat firman ini kita dapat belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, keluarga Tuhan secara rohani adalah rancangan Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka secara otomatis kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah rancangan Allah sehingga kita disatukan di dalam keluarga rohani. Keluarga yang dikuduskan di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan melayani serta bersaksi kepada dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan yang kedua, hidup sebagai keluarga rohani. Kehidupan sebagai keluarga Tuhan atau keluarga rohani artinya dipisahkan dari dunia, dikuduskan untuk melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Dan di dunia sebagai anak-anak Allah, kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan talenta dan keahlian yang sudah diberikan Tuhan dan menjadi saksi sebagai kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, berkat memperoleh kasih dan kebaikan Tuhan. Kehidupan orang Kristen identik dengan kasih, tetapi bagaimana mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi merupakan hal yang tidak mudah. Mengasihi bukan saja dengan perkataan, tetapi dengan tindakan nyata. Bukti nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik. Kita anak-anak Allah melakukan perbuatan baik oleh karena telah mengalami kasih dari Tuhan terlebih dahulu. Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa kita akan lemah dan jatuh jika kita tidak saling menguatkan, saling memberikan dukungan, saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama yang lain. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka kita harus semakin giat untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudari kita dalam keluarga Tuhan sehingga dalam kasih itu kita bisa saling menasehati dan mengingatkan. Ketika keluarga Tuhan hidup di dalam kasih Yesus, maka di antara masing-masing anggota tidak lagi ada yang mementingkan diri sendiri, melainkan secara otomatis hidup dalam menopang dengan tulus. Sebagai anggota keluarga Tuhan, kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan, sebab Tuhanlah yang telah mengasihi kita secara melimpah untuk memberikan kekuatan dan dukungan kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhanlah yang memberikan segala hikmat untuk kita mengajar, menuntun dan menegur satu sama yang lain. Orang yang intim dengan Tuhan akan selalu membawa pengucapan syukur dan menyanyikan lagu pujian kepada Allah, menyanyikan mazmur dan nyanyian rohani. Semua ini adalah pujian, kekaguman dan perenungan akan Allah yang berkuasa atas kehidupan keluarga Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.